Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Dengan judul perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Saudara, melalui bacaan hari ini, Paulus menunjukkan kepeduliannya terhadap jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Pada saat itu, Paulus sedang dihukum di tahanan di Roma. Paulus menunjukkan kepeduliannya dengan cara mencegah agar jemaat di Filipi tidak marah dengan penderitaan yang terjadi dalam Paulus. Karena melalui penahanan Paulus ini, bisa saja jemaat Filipi mungkin merasa tersandung, bahkan mungkin merasa malu mengakui ajaran yang sudah mereka terima. Oleh karena itu, Paulus meminta jemaat di Filipi agar tidak takut dan tidak berduka cita dalam keadaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus menginginkan agar mereka tetap giat dalam memberitakan Injil. Bahkan Paulus mengatakan bahwa sebab jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 22 yang sudah kita baca tadi. Saudara, Paulus memberikan sebuah sikap bagaimana seharusnya sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah dunia. Paulus meskipun menghadapi permasalahan bahkan hingga ia dipenjara, ia tetap memegang teguh sikapnya untuk terus memberitakan Injil. Paulus mengajarkan kepada kita untuk tetap bersuka cita meskipun harus menanggung konsekuensi dari pemberitaan Injil yang kita lakukan. Saudara, mulai renungan hari ini kita diajarkan untuk menjadi orang percaya yang giat dan berani memberitakan Injil walaupun harus menghadapi tantangan. Hal ini sudah diberikan contoh melalui kehidupan Paulus. Semasa hidupnya ia terus memberitakan Injil meskipun harus menghadapi kesusahan. Marilah
kita hidup sebagai orang percaya yang giat dan berani memberitakan Injil dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Saudara, marilah kita mengambil sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi orang percaya yang giat dan berani memberitakan Injil? Jika belum, maka marilah kita berdoa, meminta Allah memberikan keberanian kepada setiap kita, sehingga kita dapat dengan giat dan dapat dengan berani juga memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang mendengar dan percaya kepada Kristus. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali datang pada pagi ini ke dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami menjadi orang percaya yang giat dan berani dalam memberitakan Injil dimanapun kami berada, Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami masih belum berani untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain, Tuhan. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberikan keberanian kepada setiap kami, sehingga setiap kami dapat menjadi pribadi, menjadi orang percaya yang dapat dengan giat dan berani memberitakan Injil dimanapun kami berada, Tuhan. Sehingga melalui hal itu Tuhan, semakin banyak orang mendengar berita tentang Engkau, bahkan percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.